Tidak semua luka meninggalkan bekas. Ada yang tidak berdarah, tidak berisik, tapi perlahan mengubah seseorang sampai ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Aku baru menyadarinya setelah semuanya terlambat, bahwa rumah yang kuanggap tempat paling aman ternyata adalah ruang pertama yang membuatku kehilangan suara. Selamat datang di Kota Kisah, ruang di mana rahasia di balik kehidupan terbuka. Kami sajikan kisah nyata paling berani, dari drama rumah tangga yang menyentuh, hingga pengalaman horor dan kisah mistis yang tak terbayangkan. Sambil kita bersiap, yuk absen sebentar. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton kisah ini? Dan jika kisah ini menyentuh Anda, tekan like, share, dan subscribe agar Kota Kisah bisa terus menyajikan narasi-narasi terbaik untuk Anda. Selamat datang di Kota Kisah, buka kotaknya, dan dengarkan rahasianya. Namaku Rania. Aku menikah di usia 30. Usia yang oleh banyak orang disebut rawan. Terlalu muda untuk menyerah, terlalu tua untuk main-main. Aku tidak menikah karena cinta yang membara. Aku menikah karena lelah. Lelah ditanya. Lelah menunggu. Lelah menjelaskan kenapa aku belum menemukan orang yang tepat. Lalu Arga datang. Tenang, pendiam, sopan. Ia tidak pandai merayu, tidak pandai bercanda, tapi ia selalu ada. Dan pada saat itu, rasanya itu sudah cukup. Orang-orang menyebutku beruntung. Suamimu nggak neko-neko. Kelihatan dewasa. Jarang marah, jarang ribut. Aku mengangguk setiap kali mendengarnya. Aku ikut percaya. Kami menikah sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada janji berlebihan. Hanya niat untuk hidup bersama. Rumah kami kecil, di pinggir kota. Catnya krem. Halaman depannya sempit, tapi bersih. Pertama kali masuk rumah itu, aku merasa lega. Seperti akhirnya aku punya tempat pulang. Hari-hari awal berjalan biasa. Arga bekerja. Aku mengurus rumah sambil tetap menerima pekerjaan lepas. Kami jarang bertengkar. Hampir tidak pernah. Dan anehnya, itu justru membuatku bangga. Aku sering berpikir, mungkin inilah pernikahan dewasa. Tenang, tidak drama, tidak berisik. Aku tidak sadar bahwa ketenangan bisa menyembunyikan banyak hal. Arga bukan tipe yang banyak bicara. Saat makan, ia fokus pada piringnya. Saat menonton televisi, matanya lurus ke layar. Saat aku bercerita, ia mendengarkan, tapi jarang menanggapi. Awalnya aku mengira itu karakternya. Aku belajar menyesuaikan diri. Aku belajar bercerita singkat. Tidak terlalu bersemangat. Tidak terlalu banyak tanya. Aku pikir, mungkin aku yang terlalu ribut. Perubahan pertama datang tanpa aku sadari. Sore itu aku pulang sedikit terlambat. Hanya 15 menit. Arga duduk di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya. Nada suaranya datar. Tidak marah. Tidak tinggi. Ngobrol sama tetangga. Ia mengangguk. Hanya itu. Tidak ada lanjutan. Tidak ada masalah. Tapi malam itu, aku tidur dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang salah. Tapi aku tidak tahu apa. Beberapa hari kemudian, aku memakai baju yang biasa kupakai sejak sebelum menikah. Arga menatapku sebentar. "Kamu mau kemana?" "Ke warung depan." Ia terdiam. "Aku nggak terlalu suka kamu pakai baju itu." Aku tertawa kecil. "Kenapa?" Ia menjawab pelan. "Kelihatan nggak pantas buat istri." Kalimatnya sederhana, tenang,
Tidak kasar. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku tidak membantah. Aku hanya mengganti baju. Dan anehnya, aku merasa itu keputusan yang wajar. Sejak hari itu, banyak hal kecil berubah. Aku mulai pulang lebih cepat. Bukan karena diminta, tapi karena merasa seharusnya begitu. Aku mulai berpikir 2 kali sebelum berbicara. Takut salah nada. Takut terlalu berlebihan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri sebelum bertanya pada orang lain. Ini perlu diomongkan nggak? Ini penting nggak? Ini bakal bikin suasana nggak enak nggak? Dan pelan-pelan, aku berhenti bertanya sama sekali. Suatu malam, aku duduk di samping Arga. Televisi menyala. Tidak ada suara. Aku bertanya, "Mas, kamu bahagia nggak sama aku?" Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu terlalu banyak mikir." Tidak ada pelukan, tidak ada penjelasan. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku tidak sadar bahwa sejak menikah, aku semakin sering merasa sendirian. Bukan karena ia pergi, bukan karena ia menyakiti, tapi karena aku tidak lagi tahu di mana tempatku di rumah ini. Mungkin kamu bertanya, kalau tidak ada bentakan, kalau tidak ada kekerasan, kalau tidak ada larangan keras, kenapa aku mulai merasa takut? Aku juga tidak tahu jawabannya waktu itu. Yang aku tahu hanya satu. Rumah ini sangat tenang, terlalu tenang. Dan di dalam ketenangan itu, aku perlahan menghilang. Setelah menikah, aku sering mendengar orang berkata, kalau rumah tangga sudah tenang, itu tandanya dewasa. Aku mengangguk setiap kali mendengarnya. Karena memang, rumahku tenang. Tidak ada suara piring dibanting. Tidak ada pintu ditutup keras. Tidak ada kata-kata kasar yang harus kutelan sambil menangis. Semua berjalan rapi, teratur. Hampir seperti tidak ada celah untuk masalah. Tapi justru disitulah aku mulai merasa ada yang salah. Pagi-pagi kami selalu sama. Arga bangun lebih dulu, mandi, sarapan, lalu berangkat kerja. Kami jarang berbicara banyak. Paling hanya, aku berangkat. Iya, hati-hati. Tidak ada pelukan. Tidak juga kecupan. Awalnya aku menganggap itu hal sepele. Tidak semua pasangan harus mesra, kan? Aku menenangkan diriku sendiri dengan pikiran itu. Aku masih bekerja, meski dari rumah. Kadang keluar bertemu klien. Kadang sekadar ke kafe untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun perlahan, aku mulai merasa tidak nyaman setiap kali harus keluar rumah. Bukan karena dilarang, bukan karena dimarahi, tapi karena selalu ada kalimat kecil yang tertinggal di kepalaku. Kamu mau kemana? Kok lama? Ngapain aja? Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan dengan nada tinggi, tidak juga dengan wajah marah. Justru itu yang membuatku bingung. Seharusnya aku tidak merasa bersalah. Tapi entah kenapa, aku merasa harus menjelaskan segalanya. Aku mulai mengabari lebih sering. Aku sudah sampai. Aku masih di sini. Sebentar lagi pulang. Arga jarang membalas panjang. Kadang hanya satu kata. Kadang hanya dibaca. Namun setiap kali aku lupa memberi kabar, rumah terasa lebih dingin saat aku pulang. Tidak ada omelan. Tidak ada pertengkaran. Hanya diam. Dan aku mulai belajar. Diam itu jauh lebih melelahkan daripada marah. Kami hampir tidak pernah bertengkar. Dan anehnya, aku mulai iri pada orang-orang yang bisa bertengkar lalu berdamai.
Karena setidaknya mereka masih berbicara. Di rumahku, jika ada yang tidak disukai Arga, ia tidak akan membahasnya. Ia hanya menjadi lebih dingin, lebih singkat, lebih jauh. Dan aku akan sibuk menebak-nebak. Apa aku salah bicara? Apa aku terlalu lama tertawa? Apa aku seharusnya tidak melakukan itu? Aku hidup dari dugaan. Aku mulai mengubah banyak hal. Aku menurunkan volume suaraku saat berbicara. Aku menahan tawa. Aku berhenti bercerita panjang. Bukan karena diminta, tapi karena aku tidak ingin membuat suasana rumah berubah. Karena setiap perubahan suasana selalu membuatku merasa bersalah. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku berharap bisa berbincang, sekadar duduk bersama. Namun Arga sudah di rumah, duduk di sofa. Televisi menyala. Aku duduk di sampingnya. "Kamu capek?" tanyaku. Ia mengangguk. Aku diam. Lalu aku bertanya lagi, "Ada apa?" Ia menatap layar. Tidak ada. Dan percakapan itu selesai. Aku duduk di sana beberapa menit, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam-malam terasa panjang. Kami tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang semakin jauh. Kadang aku ingin memeluknya, tapi aku ragu, takut mengganggu, takut salah waktu, takut dianggap berlebihan. Aku mulai menunggu tanda, tapi tidak pernah ada tanda apapun. Aku pernah mencoba bicara. "Mas, kalau aku salah, bilang ya." Ia menatapku sebentar, lalu berkata, "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu pendek, tenang. Tapi setelah itu, aku berhenti bicara tentang perasaanku. Karena aku tidak ingin dianggap merepotkan. Aku tidak sadar kapan tepatnya aku mulai merasa seperti tamu. Tamu yang harus menjaga sikap. Tamu yang tidak boleh terlalu lama. Tamu yang harus tahu diri. Padahal aku istri. Orang-orang di luar melihat rumah tanggaku baik-baik saja. Tidak pernah bertengkar. Tidak pernah ribut. Tidak pernah ada cerita buruk. Aku pun tidak punya cerita buruk untuk dibagikan. Karena apa yang kurasakan sulit dijelaskan. Bagaimana menjelaskan luka jika tidak ada yang memukul? Bagaimana menjelaskan takut jika tidak ada ancaman? Aku sendiri bingung. Yang aku tahu, setiap hari aku semakin berhati-hati. Dan setiap kali aku terlalu berhati-hati, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Mungkin pernikahan kami memang tenang, tapi ketenangan itu seperti permukaan air yang tidak bergelombang. Diam, rapi, dan aku tidak tahu seberapa dalam dasarannya. Aku sering mendengar orang berkata, "Kalau ada masalah, pasti kelihatan." Aku dulu percaya itu, karena di rumahku tidak ada yang terlihat salah. Semua rapi, semua tenang, semua berjalan seperti seharusnya. Tapi justru perubahan paling berbahaya selalu datang dalam bentuk yang sangat kecil. Awalnya hanya komentar ringan. "Kamu kok sekarang sering keluar? Temanmu itu pengaruhnya kurang baik. Kamu kelihatan capek, mending di rumah saja." Kalimat-kalimat itu terdengar seperti perhatian, bukan larangan, bukan juga perintah. Dan karena itu, aku tidak merasa perlu menolaknya. Aku mengangguk, aku mengiyakan. Kupikir, mungkin dia benar. Perubahan berikutnya datang dari caraku berbicara. Arga pernah berkata, "Kamu kalau cerita, muter-muter." Nada suaranya datar, seperti sedang memberi saran. Sejak itu, aku mulai menyederhanakan ceritaku.
Aku memilih kata, memotong detail, menghilangkan perasaan, agar cepat selesai, agar tidak merepotkan. Tanpa sadar, aku sedang melatih diriku sendiri untuk tidak terlalu hadir. Aku juga mulai memperhatikan ekspresinya. Bukan karena ia sering marah, tapi karena ia hampir tidak pernah berekspresi. Wajahnya selalu sama, nada suaranya selalu sama. Dan ketika seseorang selalu sama, kau akan mulai mencari makna dari hal-hal kecil. Cara ia menarik napas, cara ia menatap, cara ia diam terlalu lama. Aku menjadi ahli membaca isyarat yang tidak pernah jelas. Suatu hari, aku bertemu teman lamaku. Kami tertawa, berbagi cerita, sedikit lupa waktu. Saat pulang, Arga sudah di rumah. "Kamu lama," katanya. Bukan tuduhan, bukan marah, hanya pernyataan. Aku langsung menjelaskan. Panjang, detail. Ia mendengarkan, lalu berkata, "Oh." Satu kata itu, entah kenapa membuatku merasa berlebihan. Sejak hari itu, aku mulai membatasi pertemuan. Bukan karena diminta, tapi karena tidak ingin merasa bersalah. Aku mulai mengurangi hal-hal yang dulu kusukai. Bukan karena dilarang, tapi karena merasa tidak ada tempat untuk itu di rumah ini. Musik dipelankan, tawa ditahan, pendapat disimpan. Aku tidak ingin mengganggu keseimbangan. Karena keseimbangan di rumah ini terasa rapuh. Ada satu malam yang sampai sekarang masih kuingat. Aku sedang menceritakan sesuatu yang membuatku kesal. Belum selesai aku bicara, Arga berkata, "Kamu tuh suka drama." Kalimatnya pendek, tenang. Aku terdiam. Aku tidak membantah, tidak juga melanjutkan. Aku hanya mengangguk. Dan sejak malam itu, aku berhenti bercerita tentang hal-hal yang menggangguku. Karena aku tidak ingin dianggap drama. Pelan-pelan, aku belajar menyimpan segalanya sendiri. Capekku, kesalku, takutku. Aku bilang pada diriku sendiri, tidak semua hal perlu dibicarakan. Dan itu benar. Tapi aku lupa satu hal. Kalau terlalu banyak yang tidak dibicarakan, akan ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Aku mulai merasa aneh setiap kali ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Seperti ada suara kecil di kepalaku. Perlu nggak? Penting nggak? Pantas nggak? Dan anehnya, suara itu terdengar seperti suara Arga. Aku tidak pernah dilarang berhias. Tapi setiap kali aku terlihat sedikit berbeda, ia akan bertanya, "Mau kemana?" Bukan pertanyaan kasar, bukan curiga terang-terangan, tapi cukup untuk membuatku ragu. Dan akhirnya, aku memilih tampil biasa saja. Aman. Aku mulai merasa hidupku mengecil. Bukan karena ruang yang sempit, tapi karena aku sendiri yang melipat diriku, sedikit demi sedikit, agar muat di rumah ini. Yang paling menyedihkan, aku mengira semua ini wajar. Aku mengira ini bagian dari pernikahan, bagian dari dewasa, bagian dari kompromi. Bukankah cinta memang tentang mengalah? Aku mengalah. Setiap hari. Suatu malam, aku bercermin. Aku menatap wajahku sendiri. Tidak ada luka, tidak ada lebam, tapi aku terlihat asing. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku jadi seperti ini? Aku tidak menemukan jawabannya, karena perubahan itu tidak pernah terjadi sekaligus. Ia datang perlahan, hampir tidak terasa. Aku masih tinggal di rumah yang sama, dengan suami yang sama,
Dan dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai hilang. Dan saat itu, aku belum sadar bahwa mengabaikan perubahan kecil adalah kesalahan terbesarku. Aku dulu berpikir, selama tidak ada kata-kata kasar, selama tidak ada teriakan, selama tidak ada makian, maka semuanya masih baik-baik saja. Aku salah. Karena ternyata, kata-kata paling melukai adalah yang diucapkan dengan nada paling tenang. Arga tidak pernah membentakku. Ia tidak pernah memanggilku dengan sebutan buruk. Tidak pernah mengumpat. Tidak pernah merendahkan secara terang-terangan. Justru itu yang membuatku lama tidak sadar. Karena semua kalimatnya terdengar masuk akal. Kamu terlalu sensitif. Ia mengucapkannya sambil duduk santai, seperti sedang memberi penilaian netral. Aku terdiam. Aku mulai berpikir, mungkin memang aku yang berlebihan. Kamu kebanyakan mikir. Kalimat itu sering keluar di berbagai situasi. Saat aku merasa sedih, saat aku merasa lelah, saat aku mencoba menjelaskan perasaanku. Dan setiap kali itu diucapkan, aku merasa bodoh karena sudah bicara. Aku mulai ragu pada emosiku sendiri. Setiap kali merasa tidak nyaman, aku bertanya pada diriku, ini nyata atau cuma perasaanku? Dan semakin sering aku bertanya seperti itu, semakin aku tidak percaya pada diriku sendiri. Suatu malam, aku berkata pelan, aku ngerasa akhir-akhir ini kita jauh. Arga menatapku lama, lalu berkata, kamu aja yang ngerasa gitu. Tidak ada penjelasan, tidak ada diskusi. Kalimat itu berdiri sendiri, seolah-olah perasaanku tidak valid. Sejak saat itu, aku belajar satu hal, perasaanku hanya benar jika Arga mengakuinya. Jika tidak, itu hanya hayalanku sendiri. Ia sering membandingkanku, tanpa menyebut nama siapapun. Istri orang lain bisa lebih pengertian. Ada juga perempuan yang gak ribet. Kalimat-kalimat itu tidak diarahkan langsung, tidak menunjuk, tidak memaksa, tapi cukup untuk membuatku bertanya-tanya. Berarti aku kurang, ya? Aku mulai memperbaiki diri, menjadi lebih diam, lebih nurut, lebih sederhana. Kupikir, mungkin jika aku berubah, keadaan akan membaik. Tapi setiap kali aku berubah, standarnya ikut berubah. Saat aku diam, ia bilang aku dingin. Saat aku bicara, ia bilang aku ribet. Apapun yang kulakukan, selalu ada yang kurang. Aku mulai sering menangis sendirian. Di kamar mandi, di dapur, di malam hari saat ia sudah tidur. Bukan karena kejadian besar, tapi karena akumulasi. Kalimat-kalimat kecil yang terus menumpuk di dadaku. Yang paling menyakitkan bukan ucapannya, tapi caranya membuatku merasa bahwa semua masalah ini berasal dariku. Seolah-olah aku terlalu rapuh, terlalu manja, terlalu banyak tuntutan. Padahal, aku hanya ingin didengar. Aku pernah mencoba menjelaskan sekali lagi, dengan hati-hati, dengan suara pelan. Aku cuma pengen kamu ngerti perasaanku. Arga menghela napas. Kamu tuh susah puas. Kalimat itu mengakhiri semuanya. Sejak hari itu, aku berhenti mencoba. Aku belajar memendam. Aku belajar tersenyum di luar dan hancur di dalam. Aku belajar terlihat baik-baik saja. Karena setiap kali aku menunjukkan luka, aku dianggap berlebihan.
Lingkungan sekitar tidak pernah curiga. Arga sopan, tenang, terlihat dewasa. Jika aku terlihat murung, orang-orang berkata, "Suamimu baik, kamu beruntung." Dan aku mengangguk, karena aku sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Bagaimana menjelaskan bahwa kata-kata bisa menjadi penjara, bahwa kalimat lembut bisa lebih menyakitkan daripada teriakan. Aku mulai takut berbicara. Setiap kali ingin membuka mulut, aku menimbang-nimbang. Kalimat ini bakal bikin masalah enggak? Perasaanku ini masuk akal enggak? Aku lebay enggak? Dan seringkali aku memilih diam. Aku tidak sadar kapan tepatnya. Aku mulai merasa kecil. Bukan karena Arga bilang aku tidak berguna. Tidak pernah. Tapi karena setiap kali aku mencoba menjadi diriku sendiri, aku selalu salah. Di depan cermin, aku melihat seseorang yang asing. Perempuan yang selalu ragu, selalu minta maaf, selalu merasa kurang. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku kehilangan kepercayaan diri? Aku tidak tahu jawabannya, karena kepercayaan diri itu tidak direnggut sekaligus. Ia dikikis, kata demi kata. Aku masih berpikir ini bisa diperbaiki. Aku masih berharap, jika aku cukup sabar, cukup mengerti, cukup berubah, maka rumah ini akan kembali hangat. Aku belum tahu bahwa aku sedang berusaha memperbaiki sesuatu yang tidak pernah menganggapku rusak. Dan malam itu, aku kembali tidur di ranjang yang sama, dengan tubuh yang sama, dengan rumah yang sama, tapi dengan hati yang semakin hampa. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu hanya karena aku ingin. Bukan karena aman. Bukan karena pantas. Bukan karena tidak akan menimbulkan pertanyaan. Aku benar-benar lupa. Pagi-pagiku menjadi sangat mekanis. Bangun, mandi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah. Semua kulakukan dengan rapi, nyaris tanpa rasa. Seperti sedang menjalankan daftar tugas, bukan menjalani hidup. Dan anehnya, tidak ada yang salah dengan itu. Dari luar, aku jarang lagi bertemu teman. Bukan karena dilarang, bukan karena dimarahi. Aku hanya merasa lelah harus menjelaskan. Setiap kali ingin pergi, kepalaku penuh pertanyaan. Nanti pulang jam berapa? Ngapain aja? Sama siapa? Bukan dari Arga, tapi dari diriku sendiri. Dan seringkali, jawaban paling mudah adalah tidak pergi sama sekali. Telepon dari ibuku semakin sering tak kuangkat. Bukan karena aku tidak rindu, tapi karena aku tidak tahu harus bercerita apa. Apa yang bisa kuceritakan? Bahwa aku baik-baik saja, tapi kosong? Bahwa aku menikah, tapi merasa sendirian? Kalimat-kalimat itu terdengar aneh bahkan di kepalaku sendiri. Jadi aku memilih berkata, capek. Itu saja. Aku mulai merasa hidupku mengecil. Bukan karena dunia semakin sempit, tapi karena aku berhenti melangkah. Hal-hal yang dulu membuatku merasa hidup perlahan menghilang. Aku dulu suka menulis, sekarang jarang. Aku dulu suka tertawa keras, sekarang refleks menutup mulut. Aku dulu punya pendapat, sekarang lebih sering mengangguk. Suatu hari, aku melihat foto lama di ponsel. Aku tertawa di foto itu, tertawa lepas. Aku menatap lama wajahku sendiri. Aku bertanya pelan, "Kamu kemana?" Tidak ada jawaban. Arga tidak berubah banyak.
Ia tetap tenang, tetap pendiam, tetap terlihat baik. Dan justru itu yang membuatku semakin bingung. Bagaimana mungkin aku merasa hancur? Sementara tidak ada yang benar-benar merusakku, aku mulai sering merasa bersalah tanpa sebab. Jika rumah terasa dingin, aku merasa itu salahku. Jika Arga diam, aku merasa aku penyebabnya. Jika suasana canggung, aku mencari-cari kesalahanku sendiri. Aku menjadi hakim paling kejam. Untuk diriku sendiri, aku mulai meminta maaf terlalu sering. Maaf karena bertanya. Maaf karena bicara. Maaf karena merasa. Dan lama-lama, kata maaf itu keluar. Bahkan sebelum aku tahu apa kesalahanku, aku juga mulai merasa tidak berharga. Bukan karena ada yang mengatakan itu secara langsung. Tidak pernah. Tapi karena aku merasa tidak pernah cukup. Tidak cukup pengertian. Tidak cukup tenang. Tidak cukup sederhana. Aku selalu merasa satu langkah di belakang standar yang tidak pernah dijelaskan. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Televisi mati. Aku mendengar suara jam dinding berdetak. Pelan. Teratur. Aku menyadari satu hal yang membuatku gemetar. Aku tidak tahu lagi apa yang aku inginkan. Bukan soal besar. Bukan soal masa depan. Hal sederhana pun aku ragu. Aku mau apa hari ini? Aku butuh apa? Aku ingin apa? Aku tidak tahu. Kesadaran itu datang pelan, tapi menghantam keras. Aku bukan hanya kehilangan kebebasan. Aku kehilangan kompas. Aku tidak lagi tahu arah hidupku sendiri. Aku mulai merasa asing di tubuhku sendiri. Aku sering bercermin dan melihat perempuan yang tampak baik-baik saja. Rapi, tenang, sopan. Tapi aku tahu, itu bukan aku sepenuhnya. Itu versi diriku yang dibentuk agar tidak mengganggu siapapun. Aku pernah bertanya dalam hati, kalau aku menghilang, ada yang sadar enggak? Pertanyaan itu membuatku takut. Bukan karena jawabannya, tapi karena aku sampai bertanya seperti itu. Aku mulai mengalami hal-hal kecil yang aneh. Susah tidur, mudah lelah, sering sakit kepala. Dokter bilang aku baik-baik saja, dan aku mengangguk. Karena memang tidak ada yang bisa ditunjuk, tidak ada luka, tidak ada sebab yang jelas. Hanya ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak sedang hidup. Aku sedang bertahan. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Yang paling menyedihkan, aku mulai menganggap semua ini normal. Aku mulai berkata pada diriku sendiri, mungkin memang begini rasanya menikah. Mungkin semua perempuan juga merasakan hal yang sama. Aku mengecilkan rasa sakitku agar lebih mudah diterima. Suatu sore, aku berjalan sendiri di depan rumah. Matahari hampir tenggelam. Langit jingga. Aku berdiri diam cukup lama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa suara. Bukan karena Arga, bukan karena rumah ini, tapi karena aku merindukan diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Aku bahkan tidak yakin apakah masih ada yang bisa dikembalikan. Yang aku tahu hanya satu, aku masih di rumah yang sama, dengan kehidupan yang terlihat utuh. Tapi di dalam diriku, ada bagian yang sudah hilang. Dan aku tidak tahu apakah ia akan pernah kembali. Malam adalah waktu yang paling jujur. Di siang hari, aku masih bisa berpura-pura sibuk.
masih bisa mengalihkan pikiran, masih bisa bersembunyi di balik rutinitas. Tapi malam tidak memberi ruang untuk kabur. Setiap malam, rumah kami selalu sama. Lampu ruang tamu redup. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Arga duduk di sofa. Aku di sisi lain. Kami berada di ruangan yang sama, tapi seolah hidup di dunia yang berbeda. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pembicaraan, hanya keberadaan yang sunyi. Aku dulu berpikir, diam adalah tanda kedewasaan, bahwa tidak semua hal harus dibicarakan, bahwa ketenangan adalah bentuk kedamaian. Tapi diam yang terus-menerus, pelan-pelan berubah menjadi hukuman. Jika Arga kecewa, ia tidak akan berkata apa-apa. Ia tidak marah, tidak juga menjelaskan. Ia hanya menjadi lebih jauh. Jawabannya lebih singkat, tatapannya lebih kosong. Dan aku tahu, ada sesuatu yang salah. Tapi aku tidak tahu apa. Aku sering terjaga di malam hari, berbaring di sampingnya, mendengar napasnya yang teratur. Aku ingin bertanya, ingin bicara, ingin menyentuh. Tapi aku takut. Takut salah waktu, takut salah kata, takut memperburuk keadaan. Dan ketakutan itu menahan tubuhku untuk tetap diam. Aku mulai menghitung jam. Jam dinding berdetak pelan. 1, 2, 3. Aku menunggu kantuk yang tidak datang. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tidak pernah terucap. Apa aku membuatnya kecewa? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Apa aku kurang berusaha? Tidak ada jawaban, hanya dugaan. Kadang, aku berharap ia marah. Setidaknya, jika ia marah, aku tahu harus bagaimana. Setidaknya, jika ia berteriak, aku tahu apa yang salah. Tapi tidak, ia memilih diam. Dan diam itu membuatku merasa tidak terlihat. Ada malam-malam di mana aku menangis tanpa suara, menahan napas, menekan wajah ke bantal. Bukan karena kejadian hari itu, tapi karena semua yang terkumpul. Rasa takut, rasa bersalah, rasa kesepian. Semua bercampur menjadi satu. Aku pernah mencoba memecah diam itu. Dengan suara pelan, "Mas, kamu kenapa?" Ia membuka mata sebentar, lalu berkata, "Tidur saja." Tidak ada nada kesal, tidak juga lembut, hanya penutup percakapan. Aku membalikkan badan, dan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku mulai takut pada malam, karena malam membuatku sendirian dengan pikiranku sendiri. Dan pikiranku tidak pernah ramah. Ia selalu mengingatkanku, betapa kecilnya aku sekarang, betapa diamnya aku, betapa jauhnya aku dari diriku sendiri. Kadang aku bangun pagi, dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena semalaman aku bertarung dengan perasaanku sendiri. Dan seperti biasa, aku tetap bangun, tetap menjalani hari, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Aku takut membuat kesalahan, bahkan ketika tidak melakukan apapun. Takut salah napas, takut salah ekspresi, takut salah menjadi diriku sendiri. Aku hidup dalam kewaspadaan yang tidak pernah berhenti. Di luar, orang-orang masih melihatku baik-baik saja. Aku masih tersenyum, masih menyapa, masih terlihat normal. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam aku merasa seperti menghilang sedikit demi sedikit. Aku pernah berdiri lama di depan jendela,
Melihat lampu rumah tetangga satu persatu padam, aku bertanya dalam hati, apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya, kesunyian di rumahku terasa berbeda. Ia menekan, ia mencekik, ia membuatku merasa tidak ada. Malam-malam itu mengajarkanku satu hal, bahwa kekerasan tidak selalu berupa pukulan, bahwa luka tidak selalu berbentuk lebam. Kadang, luka adalah perasaan tidak dianggap ada. Aku mulai menyadari, aku tidak hanya kesepian. Aku terisolasi. Bukan karena pintu terkunci. Bukan karena aku tidak boleh keluar. Tapi karena aku tidak tahu bagaimana caranya menjangkau siapapun. Aku mulai berbicara sendiri. Di dalam kepala. Di kamar mandi. Di balik pintu tertutup. Aku bertanya pada diriku. Ini normal, kan? Ini masih bisa diperbaiki, kan? Dan setiap kali aku bertanya, aku berharap jawabannya iya. Tapi setiap malam yang berlalu, tanpa suara, tanpa sentuhan, tanpa kata, membuat harapanku semakin tipis. Aku masih tidur di ranjang yang sama, masih di rumah yang sama, masih dengan suami yang sama. Tapi aku merasa tidak benar-benar tinggal di sini. Aku hanya ada. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Jika aku terus diam, aku akan benar-benar hilang. Bukan suatu hari nanti, tapi perlahan. Setiap malam. Dan kesadaran itu membuatku takut. Takut akan malam berikutnya. Ketakutan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan. Seperti bayangan yang awalnya samar, lalu makin lama makin jelas. Dan suatu hari, aku sadar, aku tidak lagi menantikan pulang. Dulu, pulang adalah jeda, tempat melepas lelah, tempat menurunkan bahu yang tegang, tempat aku bisa menjadi diri sendiri. Sekarang, pulang terasa seperti ujian. Aku sering memperlambat langkah di depan rumah, mengatur napas sebelum membuka pintu, mempersiapkan wajah yang aman. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui di dalam, dan ketidaktahuan itu membuat jantungku berdebar. Setiap kali kunci berputar, dadaku selalu mengeras. Bukan karena suara pintu, tapi karena kemungkinan. Apakah Arga sedang dalam diam yang dingin? Apakah rumah akan terasa kosong meski ada orang di dalamnya? Apakah aku akan merasa bersalah lagi, tanpa tahu sebabnya? Aku mulai mencari alasan untuk pulang lebih lambat. Merapikan meja kerja lebih lama. Berhenti sebentar di warung. Duduk di motor tanpa tujuan. Aku tidak melakukan hal buruk. Aku hanya menunda. Menunda masuk ke ruang yang membuatku merasa kecil. Kadang aku berharap rumah itu kosong. Tidak ada Arga. Tidak ada keheningan yang menekan. Hanya aku, dinding, dan udara. Ironis. Rumah yang seharusnya penuh kehangatan, justru terasa lebih aman ketika tidak berpenghuni. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada diriku. Aku jadi lebih mudah kaget. Lebih sering memeriksa nada suara Arga. Lebih peka pada gestur sederhana. Cara ia meletakkan tas. Cara ia menutup pintu. Cara ia menarik napas. Semua terasa seperti sinyal yang harus kuterjemahkan dengan hati-hati. Aku hidup dalam mode siaga. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kusebutkan namanya. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya perasaan bahwa aku harus berhati-hati. Setiap waktu. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Rumah sunyi. Arga belum ada. Aku duduk di ruang tamu,
memandang sekeliling. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Sunyi itu tidak menekan, tidak menghakimi. Aku bisa bernapas. Tapi ketenangan itu tidak lama. Begitu suara motor terdengar di depan rumah, bahuku langsung menegang. Tanganku dingin. Perutku mengeras. Aku tidak sedang melakukan kesalahan, tapi tubuhku bereaksi. Seolah aku bersalah. Arga masuk. Kami saling menyapa singkat. Nada suaranya datar. Tidak buruk, tidak hangat, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku menjawab seperlunya, lalu menghilang ke dapur. Aku tidak tahu sejak kapan. Aku belajar untuk menjauh. Tanpa disuruh, aku mulai menghindari ruang yang sama. Jika Arga di ruang tamu, aku ke kamar. Jika ia di dapur, aku menunggu. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Lelah menebak suasana, lelah menjaga diri. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku lebih merasa menjadi diriku sendiri ketika Arga tidak ada. Dan kesadaran itu membuatku merasa bersalah. Bukankah seharusnya pasangan membuat kita merasa aman? Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku terlalu sensitif? Apa aku berlebihan? Apa ini hanya di kepalaku? Karena dari luar, tidak ada yang terlihat salah. Tidak ada luka. Tidak ada teriakan. Hanya aku yang merasa mengecil. Aku pernah bercerita sedikit pada temanku. Tidak detail. Tidak lengkap. Hanya berkata, "Entah kenapa, aku capek." Ia tersenyum dan berkata, "Namanya juga rumah tangga." Kalimat itu menutup percakapan. Dan aku belajar satu hal lagi. Tidak semua kelelahan bisa dijelaskan. Dan tidak semua orang mau mendengarkan. Malam demi malam, rasa takut itu semakin nyata. Aku takut membuka pintu. Takut salah bicara. Takut salah bersikap. Takut pulang. Kata yang dulu terasa hangat, sekarang membuatku ingin berhenti di tengah jalan. Aku pernah duduk lama di motor, di depan rumah. Mesin sudah mati. Lampu rumah menyala. Aku menatap pintu itu, seperti menatap sesuatu yang asing. Aku bertanya pada diriku, kenapa aku merasa begini? Dan tidak ada jawaban. Aku masuk juga, tentu saja. Aku selalu masuk. Karena begitulah aku selama ini. Menyesuaikan, menahan, bertahan. Tapi setiap kali aku melangkah masuk, sebagian dari diriku tertinggal di luar. Aku mulai menyadari, ini bukan lagi tentang pertengkaran. Ini tentang rasa aman yang pelan-pelan menghilang. Tentang rumah yang tidak lagi terasa seperti rumah. Dan suatu malam, di tengah rasa takut yang terus menumpuk, aku berpikir, jika aku terus seperti ini, aku tidak hanya takut pulang. Aku akan lupa bagaimana rasanya merasa aman dimanapun. Kesadaran itu tidak datang dengan tangis. Ia datang dengan sunyi. Sunyi yang berat. Sunyi yang menuntut keputusan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, bukan tentang Arga, tapi tentang diriku sendiri. Pertanyaan itu tidak muncul dengan suara keras. Ia datang pelan, hampir seperti bisikan. Dan anehnya, pertanyaan itu bukan tentang Arga, tapi tentang aku. Aku duduk sendirian di kamar. Malam itu, lampu temaram, pintu tertutup. Arga sudah tidur lebih dulu, atau setidaknya terlihat seperti tidur. Aku menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku tidak menahan pikiranku. Aku membiarkannya berjalan. Kenapa aku selalu takut? Pertanyaan sederhana, tapi rasanya berat. Aku mencoba mengingat. Kapan terakhir kali aku merasa aman? Tanpa harus berhati-hati. Aku tidak menemukan titik pastinya. Yang ada hanya potongan-potongan kecil. Potongan yang selama ini kuabaikan. Aku mulai mengingat kembali diriku sebelum menikah. Perempuan yang bisa tertawa keras. Yang tidak ragu menyampaikan pendapat. Yang pulang dengan perasaan ringan. Aku bukan orang yang penakut. Bukan juga orang yang mudah tertekan. Lalu, kemana aku pergi? Aku membuka ponsel. Tanpa tujuan. Jariku berhenti pada satu artikel. Judulnya sederhana, tanda-tanda hubungan yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Aku hampir menutupnya. Aku tidak ingin mencari-cari kesalahan. Aku tidak ingin berlebihan. Tapi entah kenapa, aku membacanya. Kalimat demi kalimat terasa asing. Dan sekaligus familiar. Tentang rasa bersalah tanpa sebab jelas. Tentang ketakutan pulang. Tentang menyesuaikan diri berlebihan. Aku berhenti di satu kalimat. Bukan semua luka berbentuk benturan. Sebagian luka tumbuh dari diam. Dadaku terasa sesak. Aku meletakkan ponsel. Aku tidak ingin memberi label apapun. Tidak ingin menyebut ini itu. Aku hanya ingin jujur pada satu hal. Aku tidak bahagia. Dan kesadaran itu membuat mataku panas. Keesokan harinya, aku mencoba melakukan sesuatu yang jarang kulakukan. Aku berbicara. Bukan panjang. Bukan emosional. Aku hanya berkata, aku akhir-akhir ini sering capek. Arga menoleh. Capek kenapa? Nada suaranya biasa saja. Aku menarik napas. Capek, jadi aku. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Aku bahkan terkejut mendengarnya sendiri. Arga terdiam beberapa detik. Lalu berkata, kamu terlalu mikir. Jawaban itu tidak mengejutkanku. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang runtuh di dadaku. Bukan karena ia tidak mengerti, tapi karena ia tidak mencoba. Aku tidak melanjutkan. Aku mengangguk. Seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Aku mengangguk sambil mencatat. Mencatat perasaanku sendiri. Sejak hari itu, aku mulai mengamati dengan cara yang berbeda. Bukan untuk mencari kesalahan Arga, tapi untuk memahami diriku. Setiap kali aku menahan kata, aku bertanya, kenapa? Setiap kali aku merasa bersalah, aku bertanya, salahku di mana? Dan seringkali, tidak ada jawaban. Aku mulai menulis. Bukan di buku harian yang rapi. Hanya catatan pendek di ponsel. Hari ini aku takut pulang. Hari ini aku diam karena tidak ingin ribut. Hari ini aku rindu diriku sendiri. Tulisan itu tidak indah, tapi jujur. Suatu malam, Arga berkata, kamu sekarang pendiam. Aku hampir tertawa. Pendiam? Aku sudah lama pendiam. Bedanya, kali ini aku sadar. Aku lagi mikir. Jawabku, mikir apa? Tanyanya. Aku menatapnya. Ada banyak hal di kepalaku. Terlalu banyak. Tapi aku hanya berkata, mikir hidupku. Ia tidak menanggapi. Hanya kembali ke ponselnya. Dan disitulah aku tahu, pertanyaanku tidak akan dijawab di luar. Jawabannya harus kutemukan sendiri. Aku mulai mencari ruang. Bukan untuk lari, tapi untuk bernapas. Aku pergi ke rumah kakakku beberapa hari.
dengan alasan rindu. Di sana, aku bisa tertawa tanpa menahan suara. Aku bisa bercerita tanpa memotong kalimat. Dan yang paling terasa, tubuhku rileks. Kakakku tidak bertanya banyak. Ia hanya berkata, "Kamu kelihatan capek." Aku hampir menangis mendengarnya. Karena akhirnya, ada yang melihat. Malam itu, aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi, tanpa ketegangan. Dan saat bangun, aku tahu satu hal. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku hanya terlalu lama diam. Aku kembali ke rumah dengan perasaan berbeda. Bukan marah. Bukan juga benci. Hanya lebih sadar. Aku tidak lagi berharap Arga berubah. Aku mulai bertanya, apa yang aku butuhkan? Dan pertanyaan itu menakutkan. Karena menjawabnya berarti mengakui sesuatu yang selama ini kuhindari. Bahwa mungkin cinta saja tidak cukup jika aku harus kehilangan diriku sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap mataku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak bertanya, apa yang salah denganku? Aku bertanya, apa yang aku inginkan? Jawaban itu belum jelas. Masih samar. Masih goyah. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa terus hidup dengan rasa takut yang kusebut wajar. Dan sejak malam itu, aku tahu diamku mulai retak. Dan ketika dia mulai retak, perubahan tidak bisa lagi dihindari. Kesadaran tidak langsung melahirkan keberanian. Seringkali, ia justru melahirkan ketakutan baru. Karena ketika kau sadar ada yang salah, kau juga sadar kau harus melakukan sesuatu. Dan tidak semua orang siap dengan itu. Aku menjalani hari-hari berikutnya dengan perasaan yang bercampur. Aku tidak lagi sepenuhnya mati rasa, tapi juga belum berani bergerak. Aku tahu ada jarak antara aku dan Arga. Aku tahu ada luka yang tidak pernah berdarah, tapi terus terasa. Yang tidak kutahu adalah apa yang harus kulakukan. Aku mencoba bersikap seperti biasa. Masak, membersihkan rumah, menjawab seperlunya. Dari luar, tidak ada perubahan. Tapi di dalam kepalaku, semuanya berisik. Setiap diam terasa penuh makna. Setiap kata terasa perlu dipilih. Aku mulai memikirkan hal-hal yang dulu tak pernah kupikirkan. Bagaimana kalau aku pergi? Bagaimana kalau aku bertahan? Bagaimana kalau ini semua salah persepsiku? Tidak ada pilihan yang terasa benar. Semua terasa berisiko. Aku mencoba berbicara lagi. Kali ini lebih hati-hati, lebih terstruktur. Aku merasa kita akhir-akhir ini jauh, kataku. Arga menoleh sebentar. Kamu yang menjauh, jawabnya. Kalimat itu singkat, tepat sasaran, dan menyakitkan. Aku terdiam, karena mungkin ia tidak sepenuhnya salah. Aku memang menjauh, tapi aku menjauh karena terlalu lama merasa sendirian. Aku menjauh karena capek, kataku pelan. Capek apa? Tanyanya. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak pernah diakui keberadaannya? Sudahlah, katanya akhirnya. Jangan dibesar-besarkan. Kalimat itu mengakhiri percakapan. Dan sekali lagi, aku belajar, tidak semua usaha akan disambut. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu. Lampu mati. Hanya cahaya dari jendela. Aku membayangkan dua versi hidupku. Versi pertama, aku bertahan, menyesuaikan diri lebih jauh.
mengalah lebih dalam, berharap suatu hari keadaan membaik. Versi kedua, aku pergi, menghadapi ketidakpastian, menghadapi penilaian orang, menghadapi kesepian yang nyata. Tidak ada versi yang terlihat mudah. Yang satu menguras perlahan, yang satu menghantam sekaligus. Aku bertanya pada diriku sendiri, mana yang bisa kuterima? Aku memikirkan hal-hal kecil. Bagaimana rasanya bangun tanpa cemas? Bagaimana rasanya pulang tanpa takut? Bagaimana rasanya bicara tanpa mengukur nada? Hal-hal sederhana yang kini terasa mewah. Aku juga memikirkan Arga, tentang semua hal baik yang pernah ada, tentang masa awal kami, tentang janji-janji yang dulu terasa tulus. Aku tidak membencinya, dan mungkin itu yang membuat semuanya lebih sulit. Aku takut menjadi orang jahat dalam cerita ini, perempuan yang tidak bersyukur, istri yang terlalu sensitif, orang yang menyerah. Label-label itu menghantuiku, bukan dari Arga, tapi dari kepalaku sendiri. Aku menelepon kakakku, tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya berkata, aku bingung. Ia tidak memberi solusi. Ia hanya berkata, kamu berhak merasa aman. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pegangan. Malam itu, aku membuat keputusan kecil. Bukan keputusan besar yang mengubah segalanya. Hanya satu langkah. Aku memutuskan untuk tidak mengabaikan perasaanku lagi. Apapun bentuknya nanti, aku tidak akan mematikan diriku sendiri. Keesokan harinya, aku berkata pada Arga, aku butuh waktu. Ia menatapku. Waktu buat apa? Tanyanya. Buat mikir. Jawabku. Ia tidak marah. Tidak juga menahan. Ia hanya mengangguk. Dan anehnya, anggukan itu membuatku sedih. Aku mulai mengemas barang-barang kecil. Bukan untuk pergi selamanya. Setidaknya belum. Hanya pakaian secukupnya. Buku. Barang-barang yang membuatku merasa utuh. Setiap lipatan terasa berat. Bukan karena ragu, tapi karena sadar. Tidak ada jalan kembali ke versi lama. Saat aku berdiri di depan pintu, tas sudah di tangan. Arga berkata, jangan lama-lama. Nada suaranya netral. Dan kalimat itu, entah kenapa terdengar seperti izin. Aku melangkah keluar. Udara malam menyentuh wajahku. Aku tidak merasa lega. Belum. Yang kurasakan hanya satu hal. Aku akhirnya bergerak. Aku tidak tahu kemana langkah ini akan membawaku. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali atau tidak. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memilih diriku sendiri. Dan meski itu menakutkan, ada bagian kecil di dadaku yang merasa hidup kembali. Waktu tidak langsung memberiku jawaban. Ia hanya memberiku jarak. Dan dari jarak itulah, aku mulai melihat segalanya dengan lebih jujur. Aku tinggal beberapa hari di rumah kakakku. Hari-hari yang sederhana. Bangun pagi tanpa rasa tegang. Tidur tanpa memutar ulang percakapan di kepala. Tidak ada yang berubah secara dramatis. Tidak ada momen besar. Justru disitulah aku mengerti betapa lama aku hidup dalam keadaan siaga. Aku tidak langsung merasa bahagia. Yang ada justru kosong. Seperti setelah keluar dari ruangan bising dan tiba-tiba berada di tempat sunyi. Sunyi itu aneh, tapi tidak menyakitkan. Aku mulai mengingat kembali diriku. Tanpa terburu-buru, aku membaca buku lama, mendengarkan lagu yang dulu kusukai,
berjalan tanpa tujuan. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti pengingat bahwa aku pernah utuh. Arga mengirim pesan. Tidak banyak. Hati-hati. Kabarin kalau sudah sampai. Kamu baik-baik saja? Aku menjawab seperlunya. Tidak dingin. Tidak juga hangat. Aku tidak ingin berpura-pura. Aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak pergi untuk menghukum. Aku tidak pergi untuk menang. Aku pergi karena aku perlu mendengar suaraku sendiri, tanpa tenggelam oleh diam orang lain. Suatu sore, aku duduk di teras, memandang langit yang perlahan berubah warna, dan tanpa sadar, aku tersenyum. Bukan karena semuanya selesai, bukan karena masalah hilang, tapi karena dadaku tidak lagi sesak. Aku tahu, hidup ke depan tidak akan sederhana. Akan ada pertanyaan dari orang lain. Akan ada keraguan di dalam diri. Aku juga tahu, aku mungkin akan kembali. Atau mungkin tidak. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak memaksa diriku untuk tahu jawabannya sekarang. Yang aku tahu hanya satu. Aku tidak salah karena bertanya. Aku tidak lemah karena merasa. Aku tidak berlebihan karena ingin aman. Dulu, aku pikir cinta selalu harus diselamatkan. Sekarang aku tahu, kadang yang perlu diselamatkan adalah diri sendiri. Aku tidak membenci Arga. Aku juga tidak menutup kemungkinan untuk berbicara lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan kembali sebagai versi diriku yang mengecil. Jika aku kembali, aku ingin hadir utuh. Malam itu, aku menulis satu kalimat di ponselku. Aku berhak atas hidup yang tidak membuatku takut. Aku membacanya berulang-ulang, bukan sebagai mantra, hanya sebagai pengingat. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Tidak ada penutup yang rapi. Tidak ada jawaban mutlak. Yang ada hanya proses. Dan mungkin itu sudah cukup. Jika kamu sedang mendengar kisah ini dan merasa ada bagian yang terasa dekat, aku tidak ingin memberimu nasihat. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Kadang, pertanyaan adalah bentuk keberanian. Yang paling sunyi. Aku tidak menyesal bertanya. Karena dari pertanyaan itulah, aku mulai menemukan jalan. Kembali ke diriku sendiri.